Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para bapak, para ibu sekalian, para ikhwan, para akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam dan juga nikmat hidayah, sehingga kita mau untuk datang ke masjid ini menunaikan kewajiban kita, sholat subuh. Bahkan kita menunaikan sholat subuh secara berjamaah, dan juga merupakan bentuk hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Digerakkan hati kita untuk mau ikut pengajian, kita mau kumpul-kumpul di majelis ilmu, majelis ta'lim, yang mana kata Nabi SAW, "Idza marrau bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian lewat taman surga, maka singgahlah, mampirlah. Apa yang dimaksud dengan taman surga, wahai Rasulullah? Maksudnya halaqah ilmu, majelis ilmu. Maka majelis ini taman surga. Jenengan bisa hadir di sini sama saja jenengan hadir di taman surga. Oleh karena itu ini sebuah nikmat yang sangat besar. Jenengan bisa sholat berjamaah, bisa hadir di masjid, bisa ngaji, nuntut ilmu. Nikmat yang luar biasa. Dari sekian banyak warga yang tinggal di kampung ini, jenengan orang-orang terpilih yang mau hadir di sini. Dari sekian banyak kaum muslimin, hanya sedikit yang mau datang ke majelis ta'lim, majelis ilmu. Maka sadarilah apa yang kita rasakan sekarang adalah sebuah nikmat yang sangat besar. Oleh karena itu banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah, banyak-banyak kita memuji nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang setia mengikuti tuntunan atau mengikuti sunnah beliau sampai yaumul qiyamah kelak. Dan semoga saya dan jenengan sekalian termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kurang dari sebulan lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan adalah tamu yang istimewa, tamu yang agung, sesuatu yang spesial. Sampai-sampai para ulama salaf dahulu mereka membagi satu tahun menjadi dua saja, yaitu setelah Ramadan dan sebelum Ramadan. Jadi para ulama salaf dahulu itu Ramadan oriented. Bagi mereka waktu itu adalah setelah Ramadan dan sebelum Ramadan. Setelah Ramadan mereka fokus berdoa kepada Allah agar amalan di bulan Ramadan diterima. Sebelum Ramadan mereka fokus mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan. Oleh karena itu hendaknya kita juga demikian. Kita menganggap bulan Ramadan ini sesuatu yang besar, sesuatu yang spesial, sesuatu yang istimewa. Dan dalam menyambut sesuatu yang spesial, istimewa, tentunya kita perlu persiapan. Nah, apa yang kita lakukan di pagi ini bentuk persiapan kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Bagaimana tidak spesial, dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, Imam Ahmad dan yang lainnya, disebutkan tentang keutamaan bulan Ramadan. Anna rajulaini min baliyin qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Ada dua orang laki-laki yang mereka bersaudara. Mereka berasal dari kabilah Bali, salah satu kabilah di negeri Arab. Mereka berdua datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana islamuhuma jami'an. Dan mereka datang kepada Nabi untuk masuk Islam, untuk login. Datang berdua, kakak beradik, masuk Islam bersama-sama. Singkat cerita, ada panggilan untuk jihad, untuk perang, jihad fi sabilillah. Maka yang satu langsung berangkat berjihad, yang satu tidak berangkat. Ini baru masuk Islam ini. Dua-duanya baru saja masuk Islam. Yang satu langsung berangkat berjihad, yang satu tidak. Qadarullah, yang berangkat berjihad, dia wafat di medan jihad, dia mati syahid. Dan ini adalah sebuah kemuliaan ya. Jihad adalah amalan yang mulia. Nabi mengatakan ra'sul amri al-Islam wa amuduhus shalah wa dhirwatu sanamihi al-jihad. Pangkal dari semua perkara, dari semua urusan adalah Islam. Tiang dari Islam adalah salat, dan atap dari Islam adalah jihad. Jihad diibaratkan sebagai sebuah atap yang melindungi Islam. Maka jihad adalah amalan yang sangat mulia sekali. Orang yang mati syahid banyak sekali keutamaannya. Namun ternyata Rasulullah SAW mengabarkan, si laki-laki yang tidak ikut berjihad setelah masuk Islam, 1 tahun setelah itu dia meninggal. Yang ikut berjihad tidak lama setelah masuk Islam meninggal. Adapun yang tidak ikut berjihad diberikan oleh Allah usia lebih panjang, 1 tahun setelah itu baru meninggal. Ternyata yang tidak ikut berjihad, kata Nabi SAW, dia nanti di akhirat masuk surganya duluan daripada saudaranya yang ikut berjihad. Ini Nabi yang mengabarkan bahwasanya yang tidak ikut berjihad ternyata masuk surganya lebih duluan daripada ikut berjihad. Berarti dia lebih mulia. Maka para sahabat heran, kok bisa Rasulullah? Bukankah yang berjihad tentunya lebih mulia karena dia mati syahid? Kenapa malah yang tidak ikut berjihad dia lebih duluan masuk surganya? Ternyata itu disebabkan karena yang tidak ikut berjihad ini umurnya lebih panjang sedikit, dia ketemu dengan bulan Ramadan. Yang tidak ikut berjihad nggak ketemu bulan Ramadan. Sedangkan yang tidak ikut berjihad ketemu bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan dia melakukan amalan soleh, dia puasa, dia sholat, dia bersedekah dan lain-lainnya. Dan ini membuat dia ternyata sedikit lebih tinggi derajatnya dibandingkan saudaranya yang berjihad, sehingga dia lebih duluan masuk ke surganya. Ini hadis sahih riwayat Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Maka perhatikan ya, betapa bertemu dengan bulan Ramadan itu sebuah kemuliaan, sebuah keutamaan, perkara yang sangat-sangat agung. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Ya, para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, untuk menyambut sesuatu yang begitu spesial, maka kita perlu persiapan. Sebagaimana kalau jenengan akan datang tamu spesial, akan datang misalnya Pak Camat atau Pak Bupati ya, atau Pak Presiden mungkin datang ke rumah jenengan, tentu jenengan akan persiapan, akan siapkan hidangan, siapkan dekorasi macam-macam. Maka ini jauh lebih agung daripada itu semua. Bulan Ramadan jauh lebih mulia, jauh lebih agung daripada itu semua. Oleh karena itu kita harus bersiap-siap. Persiapan yang pertama untuk menyambut bulan Ramadan adalah persiapan ilmu, yaitu dengan kita membekali diri dengan ilmu-ilmu yang dibutuhkan di bulan Ramadan besok. Salah satunya dengan kita melakukan
kajian pada pagi hari ini. Sebagaimana kata para ulama, diantaranya disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amali. Ini kata para ulama, ilmu itu harus ada sebelum beramal, sebelum berkata dan sebelum beramal. Ilmu harus ada sebelum berkata dan beramal. Ilmu harus ada sebelum action. Maka ilmu tentang Ramadan, tentang puasa harus ada sebelum bulan Ramadan. Idealnya seperti itu. Ilmu tentang Ramadan harus ada dulu sebelum bulan Ramadan. Bukan bulan Ramadan datang baru belajar. Ya, kata orang kita, gari melaku sambil jalan, nggak bisa. Harusnya ilmu ada dulu baru action. Ilmu tentang bulan Ramadan ada dulu sebelum bulan Ramadan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala melarang kita beramal dan berbuat tanpa ilmu. Kata Allah Ta'ala, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kalian berbuat dan berkata tanpa ilmu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan juga hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Surat Al-Isra ayat 36. Artinya kalau kita berbuat, berkata tanpa ilmu, nanti tanggung jawabnya susah, tanggung jawabnya berat. Kalau sudah terlanjur keliru, terlanjur kepleset karena kita berjalan tanpa ilmu, maka nanti tanggung jawabnya berat di akhirat. Oleh karena itu, ilmu harus ada dulu sebelum action, sebelum berkata dan beramal. Ilmu apa saja yang perlu kita persiapkan menyambut bulan Ramadan? Pertama, ilmu tentang penentuan awal akhir Ramadan. Gimana sih aturan syariat, aturan agama untuk menentukan awal Ramadan? Satu Ramadan itu ada ilmunya, ada aturannya. Gak hanya ngikuti ormas, enggak. Tapi ada ilmunya, ada hadisnya, ada ayatnya. Bagaimana menentukan akhir Ramadan, awal Lebaran? Itu juga ada aturannya, ada syariatnya. Kemudian ilmu tentang fikih puasa. Apa saja yang membatalkan puasa, apa saja yang membuat puasa itu sah, apa saja yang disunahkan, apa saja yang dimakruhkan, apa saja yang dibolehkan, dan seterusnya. Kemudian fikih tentang sholat tarawih. Kemudian ilmu tentang adab-adab terhadap Al-Quran, karena bulan Ramadan bulan Al-Quran. Kemudian fikih tentang Lailatul Qadar. Kemudian fikih tentang Lebaran. Nah, ini minimalnya ada 6. Ada 6 ilmu yang harus dengan kuasai. Ilmu tentang penentuan awal akhir Ramadan, ilmu tentang puasa, ilmu tentang tarawih, ilmu tentang adab Al-Quran, ilmu tentang Lailatul Qadar atau i'tikaf, dan ilmu tentang Lebaran. Ya, ada 6 ilmu yang harus dikuasai. Saya kasih jenengan PR ya, untuk nanti dibuka lagi bukunya di rumah, didengar lagi MP3 atau audio ceramah para ustadz tentang masalah ini. Ini penting, okay? Jangan sampai kita beribadah, terutama di ibadah di bulan Ramadan, tanpa ilmu. Yang mana salah-salah kalau kita beribadah tanpa ilmu, bisa jadi ibadah kita tidak diterima, sia-sia. Ini resiko terbesar kalau seseorang beribadah tanpa ilmu, hanya sekedar ikut-ikutan, hanya sekedar mengikuti katanya sih begini, katanya begitu, tanpa rujukan yang jelas, tanpa ilmu. Resiko terbesarnya adalah ibadah kita sia-sia. Dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Innar rajula la yusalli sittina sanatan." Kata Nabi, ada seseorang nanti di akhirat yang dia sudah sholat selama 60 tahun.
dia sholat 60 tahun. Berarti usianya lebih daripada itu. Mungkin usianya 70 tahun, mungkin 75. Sholatnya 60 tahun. Wa ma tuqbal lahu salatun. Namun ternyata tidak ada satupun sholatnya yang diterima oleh Allah. Ini kata Nabi, ya. Ada orang sholatnya 60 tahun, satu pun gak ada yang diterima. Ini 60 tahun, jenengan kalau meninggal usia 40, sholat jenengan gak sampai 60 tahun. Kalau jenengan meninggal umur 45, sholat jenengan gak sampai 60 tahun. Nah ini, sholatnya 60 tahun, umurnya panjang. Tapi satu pun tidak ada yang diterima sholatnya. Kenapa demikian? La'allahu yutimma ruku'ahu wa liyutimma sujudahu wa yutimma sujuda wa liyutimma ruku'ah. Bisa jadi karena dia menyempurnakan rukuknya sudah benar, tapi sujudnya enggak benar. Bisa jadi karena sujudnya sudah benar, tapi rukuknya tidak benar. Padahal rukuk dan sujud itu rukun sholat. Kalau enggak benar, bisa-bisa sholat tidak sah. Ini hadis riwayat Al-Asbahani dalam kitab At-Targhib. Hadisnya sahih. Maka perhatikan, orang beramal tanpa ilmu, resiko terbesarnya adalah bisa-bisa tidak sah. Ini bahaya sekali. Yang sampai jangan sudah capek-capek beramal, ya sudah meriah, sudah keluar energi, keluar waktu, keluar biaya, ternyata zong, tidak ada hasilnya apa-apa, gara-gara tidak didasari dengan ilmu, asal-asalan, hanya ikut-ikutan. Jangan. Mulai sekarang beragama apapun itu, menjalankan ajaran agama, apakah puasa Ramadan, apakah sholat, pakai jilbab, umroh, haji, zakat, semuanya coba berusaha untuk mencari tahu dasarnya, mencari tahu ilmunya, supaya lebih plong, supaya lebih yakin bahwasanya amalan kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuma sekedar ikut-ikutan. Dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, bi'sa matiyatur rajuli za'amu. Seburuk-buruk landasan perbuatan seseorang adalah katanya. Seburuk-buruk landasan action jenengan adalah sekedar, oh katanya begini, ya sudah kita lakukan. Oh katanya begitu, ya sudah kita ikuti. Itu seburuk-buruk landasan perbuatan. Islam mengajarkan umatnya untuk ilmiah, untuk berbuat berdasarkan fakta dan data. Salat 5 waktu apa? Datanya apa? Dalilnya mana? Puasa Ramadan, mana datanya? Mana dalilnya? Kemudian salat sunnah, mana dalilnya? Mana hadisnya? Seperti itu. Islam mengajarkan umatnya untuk berbuat berdasarkan fakta dan data, bukan kayaknya, bukan katanya. Nah, maka mari kita bekali diri dengan ilmu sebelum datang bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, persiapan yang kedua adalah melakukan pemanasan sebelum datang Ramadan. Ya, pemanasan di bulan Sya'ban. Pemanasan di sini maksudnya dengan memperbanyak ibadah di bulan Sya'ban. Sehingga nanti ketika datang bulan Ramadan, ini sudah terbiasa melakukan amal ibadah, bahkan nanti bisa ditingkatkan. Ya. Orang yang tidak melakukan pemanasan di bulan Sya'ban, ya, untuk menyambut bulan Ramadan, maka bisa jadi dia nanti akan malas-malasan di bulan Ramadan. Dia akan kaget gitu ya. Sehingga dia sekenanya saja, sekadarnya saja ketika beribadah di bulan Ramadan, karena kurang pemanasan. Dalam sebuah hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, "Lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aktsara min Sya'bana." Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu bulan puasa lebih banyak daripada di bulan Sya'ban. Fa innahu kana yasumu Sya'bana kullahu. Terkadang Nabi berpuasa di bulan Sya'ban sampai 1 bulan penuh. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari.
Dalam rangka untuk menyambut bulan Ramadan, Nabi puasa di bulan Sya'ban. Maksudnya puasa Sya'ban ini puasa sunnah yang sudah ada. Ya, jadi puasanya puasa apa? Puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Ayyamul Bid. Ini puasa-puasa yang memang sudah ada, yang disunnahkan. Nabi perbanyak di bulan Sya'ban. Adapun puasa Sya'ban secara khusus nggak ada istilah puasa Sya'ban, nggak ada. Kalau puasa Ramadan ada, puasa Asyura ada. Kalau puasa Sya'ban nggak ada istilah puasa Sya'ban. Jadi ini maksudnya adalah Nabi memperbanyak puasa-puasa sunnah yang sudah ada. Puasa Senin Kamis, puasa Daud, selang-seling, puasa Ayyamul Bid, puasa 3 hari setiap bulan, dan yang semisalnya. Maka ini bentuk pemanasan sebelum menghadapi bulan Ramadan, sebelum ketemu bulan Ramadan. Dan ini tidak hanya khusus puasa saja. Semua ibadah yang kita perbanyak di bulan Sya'ban, ya puasanya, puasa sunnah, ya sholat sunnahnya, ya sedekahnya, ya baca Qur'annya, ya zikirnya, ya nolong orangnya, ya membantu orang lainnya, berbakti kepada orang tuanya. Kita perbanyak, kita tambah intensitasnya di bulan Sya'ban. Seorang ulama namanya Abu Bakar Al-Balkhi rahimahullah, beliau mengatakan, Syahrul Rajabin syahrul zar'i. Bulan Rajab itu bulan menanam. Wa syahrul Sya'bana syahrul suqyiz zar'i. Dan bulan Sya'ban, bulan ini adalah bulan menyiram. Wa syahru Ramadhana syahru hasadiz zar'i. Dan bulan Ramadan adalah bulan memanen. Maka persiapan bulan Ramadan, menghadapi bulan Ramadan sebetulnya dari bulan Rajab kemarin. Karena kata para ulama, bulan Rajab bulan menanam, artinya bulan memulai persiapan. Bulan Sya'ban bulan menyiram. Berarti persiapannya tambah intens lagi, ditambah lagi. Nah, nanti kalau sudah ditanam, sudah disiram, bulan Ramadan tinggal dituai, tinggal dipanen. Artinya apa? Artinya orang yang persiapan Ramadannya dimulai dari bulan Rajab, bulan Sya'ban, nanti di bulan Ramadannya dia akan memanen banyak pahala, sehingga dia bisa maksimal melakukan ibadah di bulan Ramadan. Nah, maka ini berlaku untuk semua amalan, tidak hanya puasa saja. Semua amalan kita tingkatkan di bulan Sya'ban. Ya. Jadi baca Quran kita tingkatkan. Yang biasanya 1 halaman per hari, tingkatkan menjadi 2 halaman, 1 lembar per hari, atau 2 lembar atau 3 lembar. Nanti bulan Ramadan bisa 1 juz per hari. Yang nggak pernah baca Quran, kemudian di bulan Ramadan dituntut untuk menghatamkan 1 juz sehari, berat. Kalau nggak ada pemanasan sebelumnya, tahu-tahu mencoba untuk membaca Quran 1 juz sehari, berat. 1 juz itu para jamaah ada 10 halaman. Oke, jangan kalau bisa lihat kalau pakai mushaf yang standar, 1 juz ada 10 lembar, ngapunten, bukan 10 halaman, 10 lembar berarti 20 halaman. Nah, 20 halaman 20 halaman 10 lembar itu bisa kita bagi 5 sebetulnya. Kan sholat 5 waktu. Kalau kita bisa membaca setelah sholat 2 lembar, 1 hari bisa selesai 1 juz. Nah, nanti di bulan Ramadan seperti itu. Setelah sholat sempatkan baca 2 lembar, 2 lembar 4 halaman. Ya, 2 kali 5 10. 1 hari selesai 10 lembar, 1 juz. Nah, ini dimulai dari sekarang, dari bulan Sya'ban. Ya, mungkin sekarang baca 5 lembar atau 4 lembar atau 3 lembar per hari. Sehingga nanti bisa menghatamkan Quran 30 juz di bulan Ramadan. Adapun doa menyambut bulan Ramadan, yang diantara amalan di bulan Sya'ban terdapat
dalam hadis, memang ada dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya doa menyambut Ramadan, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa barik lana fi Ramadana. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan berilah kami keberkahan di bulan Ramadan. Artinya pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Ini memang hadisnya ada, riwayat Imam Ahmad. Namun ini hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Disebutkan kelemahannya oleh Al-Imam Al-Baihaqi, oleh Al-Imam An-Nawawi, oleh Al-Imam Al-Zahabi. Ini ulama-ulama yang mengatakan hadis ini hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Maka membaca doa ini jangan dianggap sebagai ajaran dari Nabi. Kalau membacanya boleh-boleh saja, membaca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa barik lana fi Ramadana. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan berkahilah kami dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Wa ballighna Ramadana, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Membacanya boleh karena isinya bagus, isinya baik, ya. Tapi jangan diyakini sebagai sunnah Nabi, jangan diyakini doa ini dari Nabi SAW, karena ini hadis yang dhaif. Atau boleh kita berdoa dengan bahasa kita sendiri, ya Allah, mudahkanlah saya untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Ya Allah, mudahkanlah saya untuk bisa beribadah dengan maksimal di bulan Ramadan. Berikanlah saya kekuatan, berikanlah saya keistiqomahan di bulan Ramadan besok. Seperti itu boleh. Jadi para jamaah, masalah doa itu masalah yang longgar, okay? Sebetulnya kita tidak harus bertanya, Ustadz, kalau pengen ini doanya apa? Nggak harus bertanya seperti itu. Ustadz, kalau pengen cepat nikah, ketemu jodoh, doanya apa? Ustadz, kalau pengen sembuh penyakit, doanya apa? Ustadz, kalau mau lulus kuliah cepat, doanya apa? Nggak perlu. Karena masalah doa itu masalah longgar. Boleh kita berdoa dengan bahasa sendiri. Jangan sampai jenengan jarang berdoa karena nggak tahu doa bahasa Arabnya. Dumeh nggak ngerti bahasa Arab, nggak tahu doa yang dari hadis, kemudian jenengan jarang berdoa. Ini nggak benar. Ya, berdoalah dengan bahasa sendiri. Monggo dengan bahasa Indonesia boleh, dengan bahasa Jawa nggih monggo, dengan bahasa Sunda juga silakan, dengan bahasa Makassar ya silakan, bebas. Ya, Allah Maha mengetahui apa yang kita panjatkan. Nah, jadi membaca doa tadi boleh, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana, atau wa barik lana fi Ramadana. Ini boleh dibaca, namun jangan diyakini sebagai hadis dari Nabi. Kemudian ada amalan yang tersebar di masyarakat seputar bulan Sya'ban, bulan ini, yang disebut dengan salat nisfu Sya'ban. Salat nisfu Sya'ban. Nisfu artinya setengah. Sya'ban ya Sya'ban. Nisfu Sya'ban artinya tengah bulan Sya'ban. Itu salat khusus di pertengahan bulan Sya'ban, atau tanggal 15 Sya'ban. Maka ini amalan yang tidak ada tuntunannya, tidak ada dari Nabi SAW, tidak ada dari para sahabat Nabi, tidak ada dari para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, ataupun dari imam madhab. Nggak ada. Imam Syafi'i nggak pernah ngajarkan. Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah nggak pernah ngajarkan sholat nisfu Sya'ban. Nggak ada. Oke. Maka tidak boleh mengamalkannya. Bahkan Al-Imam An-Nawawi, ini Imam Nawawi, okay, ulama besar dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab beliau Majmu' Syarhul Muhadzab, menjelaskan dengan panjang lebar bahwasanya salat nisfu Sya'ban adalah bid'ah mungkarah, kebid'ahan yang mungkar, maka tidak perlu diamalkan, okay. Dan nisfu Sya'ban tidak ada amalan khusus. Pertengahan bulan Sya'ban tidak ada amalan khusus, tidak ada sholat khusus, tidak ada puasa khusus, tidak ada kumpul-kumpul khusus, tidak ada. Jadi ya sudah,
kita amalkan amal ibadah yang biasa kita lakukan. Yang biasa sholat malam, ya sholat malam. Yang biasa baca Quran, ya baca Quran. Yang biasa